Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nun, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Palu. Saat ini saya bersama teman sejawat saya, Ibu Henita Rahmayanti. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 18 Palu. Apa kabar Ibu Henita? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. 4 hari yang lalu saya sudah menyampaikan ke Ibu Henita bahwa saya akan melakukan observasi dulu sebelum Ibu Henita melaksanakan proses di pembelajaran. Jadi observasi ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Saat ini kita berada di pra-observasi. Adapun tujuan saya dalam melaksanakan supervisi akademik ini pada tahap pra-observasi, di mana saya ingin memahami dan mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang akan Ibu Henita sampaikan di kelas nanti, termasuk tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dan area yang akan Ibu kembangkan di kelas nanti. Seperti itu ya Bu ya. Tentunya dengan harapan agar supaya Ibu Henita lebih percaya diri lagi di kelas. Nah, itu ya Bu ya. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita ini, saya ingin menanyakan dulu apa materi yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas. Materi yang saya sampaikan nanti di kelas ini adalah materinya tentang triple Pythagoras. Dalam materi ini peserta didik diharapkan menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait dengan triple Pythagoras untuk menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di sini siswa mengaplikasikan teorema triple Pythagoras ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Jadi yang akan Ibu sampaikan nanti ini adalah materi triple Pythagoras ya Bu ya. Berkaitan dengan materi tersebut, apa tujuan yang akan Ibu capai pada peserta didik nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas nanti, di sini yang pertama peserta didik dapat menyebutkan bahwa triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli. Kemudian yang memenuhi rumus Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menemukan triple Pythagoras dengan menggunakan teorema Pythagoras dengan benar. Kemudian yang ketiga ini, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait triple Pythagoras dengan benar. Wah, jadi dari penjelasannya Ibu tadi ada 3 tujuan ya yang akan dikembangkan, yaitu di situ ada 3 kompetensi ya Bu ya, yaitu kompetensi menyebutkan, kemudian menemukan, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teori triple Pythagoras. Oke, baik Bu. Nah, dari tujuan tersebut, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai nanti dalam observasi di kelas, di sini saya ingin lebih meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran, dan saya akan menerapkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, di aspek pengetahuan, siswa akan dilibatkan dalam menganalisis tentang triple Pythagoras. Kemudian di bagian keterampilan, siswa melakukan diskusi memecahkan soal tentang triple Pythagoras. Kemudian di sesi pengembangan mengembangkan sikap profil pelajar Pancasila. Di sini mereka akan dinilai tentang kerjasama, kreativitas, kemudian bernalar kritis. Bagus sekali ya Bu tentang pemikiran pengembangan yang akan Ibu kembangkan. Di sini ada aspek pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap, tentunya sikap profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi dari pengembangan tadi, apa strateginya Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran itu? Untuk strategi yang saya persiapkan di sini, saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Diawali dengan menyiapkan asesmen awal,
Kemudian saya menyiapkan dan memetakan siswa berdasarkan kemampuannya. Dalam hal ini saya membagi siswa secara heterogen. Dalam satu kelompok itu ada yang memiliki pemahaman utuh, paham sebagian, dan belum paham. Nah, di sini nanti akan terjadi kolaborasi dalam satu kelompok. Untuk model pembelajarannya nanti saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian metode yang saya gunakan juga adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi. Nanti setelah mengerjakan LKPD mereka akan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian asesmen akhir ini untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi yang saya ajarkan nanti. Kemudian di sini saya memfasilitasi media pembelajarannya ini dengan menggunakan laptop, LCD proyektor, whiteboard, alat peraga, dan LKPD. Nanti LKPD ini mereka kerjakan bersama kelompoknya di setiap kelompok. Seperti itu. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan sosial emosional peserta didik, kemudian melakukan diskusi, tanya jawab, menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL ya, dan melakukan pemetaan pada siswa. Ada yang paham utuh, paham sebagian, dan paham penuh ya Bu, seperti itu. Bagus sekali Bu. Tentu sarana dan prasarana juga Ibu akan siapkan juga ya. Tentunya semua itu tertuang di dalam desain pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemudian pada akhir pembelajaran Ibu akan melaksanakan asesmen ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi kapan kira-kira Ibu Henita siap untuk melaksanakan pembelajaran ini? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa Ibu? Ya, sesuai dengan jadwal pembagian tugas di semester genap ini, saya akan melaksanakan observasi ini di kelas 8A di hari Selasa di jam ketiga dan keempat. Oh, jadi Ibu akan melaksanakan di hari Selasa di kelas 8A di jam ketiga sampai jam keempat. Ya. Oke, insya Allah Ibu pada saat pelaksanaannya nanti saya akan ikut masuk juga ke dalam kelas untuk mengamati proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Baik Bu, saya ingatkan juga nanti setelah itu nanti ada kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Ini akan kita laksanakan bersama pengajar praktik saya, yaitu Ibu Umdatul Musara. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita pada diskusi coaching kita ini Bu, saya ingin tanyakan dulu kira-kira apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita saat ini. Iya, terima kasih Bu. Ini untuk pertama kalinya saya melakukan proses coaching seperti ini sebelum dilaksanakan observasi di kelas. Selama ini saya melakukan observasi. Selama ini saya diobservasi dulu, kemudian ada coaching. Kalau sekarang baru pertama kali ini saya melakukan coaching dulu, baru observasi. Ini sangat membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas. Dengan seperti ini saya tahu apa saja yang saya perlu siapkan, apa saja yang akan saya lakukan di dalam kelas. Dengan persiapan seperti itu dapat meningkatkan kepercayaan diri saya sehingga saya bisa menghadapi peserta didik di kelas dengan baik. Kemudian sehingga nantinya dapat mengembangkan kompetensi saya dalam meningkatkan kepercayaan diri saya di kelas. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, senang sekali kita melakukan diskusi pada hari ini. Sebelum melakukan observasi ya, semoga apa yang sudah kita diskusikan dalam beberapa menit ini memberi manfaat ya buat kita di dalam proses pembelajaran nanti ya Bu Rita. Oke, diskusi kita pada tahap pra-observasi ini kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya. Ramadan? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya? Kenapa dia? Kevin? Alfa. Nggak ada, Bu. Teman-teman, sebelum kita berdoa supaya pembelajaran kita menyenangkan, kita menyanyikan tepuk jari satu dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa selesai. Ilmu kelompoknya berdasarkan nama-nama yang dicantum. Hari ini kita akan belajar tentang triple Pythagoras ya. Materi lanjutan dari teorema Pythagoras. Sebelum kita masuk pada materi triple Pythagoras, masih ingat apa itu konsep segitiga, siku-siku dan konsep kuadrat? Nah, siapa yang tahu apa itu ciri-ciri segitiga, siku-siku? Siapa? Oh, Afgan. Ayo Afgan, silakan. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Sisinya menghadapkan dengan 90 derajat disebut sisi miring, sedangkan dua sisi lainnya. Manfaat mempelajari triple Pythagoras. Yang pertama, di bidang arsitektur dan konstruksi, triple Pythagoras itu dapat digunakan untuk menghitung panjang balok, rangka atap, atau komponen bangunan lainnya yang berbentuk segitiga, siku-siku. Yang terjadi triple Pythagoras ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bahwa triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus Pythagoras, yaitu rumus Pythagoras yang tadi disebutkan Tien, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan triple Pythagoras dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kontekstual terkait triple Pythagoras dengan benar. Yang pertama, memecahkan masalah yang ada pada LKPD melalui diskusi secara kelompok. Semua bekerja sama dalam kelompok, ya. Jadi tidak ada lagi yang cuma satu orang yang bekerja, semua bekerja. Coba dilihat. Ayo kita membaca dan memahami masalah. Siapa yang bisa baca Kak? Bantu Ibu. Oh iya, Fahri. Kasih besar suaranya Fahri. Masalah, seorang tukang bangunan memasang sebuah tangga di dinding dengan panjang 3 meter dan tinggi 4 meter. Berapakah jarak antara ujung atau tangga dengan dasar dinding tersebut meter? Ya, jadi masalah yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalah ini berkaitan dengan triple Pythagoras. Nanti sebentar kita bahas di LKPD kali ini. Sekarang, ini video pembelajarannya, silakan diperhatikan dengan baik. Ya. Nah, silakan bekerja dalam kelompok, bekerja kerja LKPD-nya. Nanti di LKPD nanti setelah mengerjakan itu kalian akan bermusyawarah dalam kelompok siapa yang akan melakukan presentasi, melakukan presentasi secara unsur dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian untuk kelompok yang tidak melakukan presentasi diharapkan dapat menyimak dan bersama penjelasan kelompok penyanyi dan dapat bertanya apabila ada yang kurang dari apa yang telah dipaparkan kelompok lain.
ibu-ibu. Iya, waktunya sudah selesai. Bagaimana sudah selesai? LKPD-nya? Sudah. Yang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk memperhatikan di depan, ya. Kelompoknya Gloria, ya. Boleh kelompoknya Gloria bisa? Bisa. Bisa, ya. Silakan kelompoknya Gloria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok sedang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah satu, seorang pria ingin merenovasi kamar mandinya. Dia ingin memasang tubing keramik berbentuk segitiga di lantai dengan panjang alat 60 cm dan tinggi 45 cm. Berapa panjang yang keramik tersebut? C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah Y pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 60 pangkat 2 tambah 45 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 3.600 tambah 2.025. C pangkat 2 sama dengan 5.625. C sama dengan akar 5.625. Jadi panjang diagonal keramik tersebut adalah 75 cm. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boras karena hasilnya adalah bilangan tidak bulat. Hari ini kita menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini tentang triple Pythagoras. Materi yang kita bahas hari ini, yang pertama, kesimpulan dalam materi ini terdapat banyak triple Pythagoras yang dapat ditemukan. Kemudian yang kedua, triple Pythagoras itu dapat digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga. Kemudian yang ketiga, triple Pythagoras memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan Sehari-hari. tes seperti apa yang dikatakan tadi, tes akhir. Tolong tes akhirnya itu dijawab ya berdasarkan pengetahuan kalian setelah belajar materi hari ini. Akhirnya sudah selesai, kita refleksi dulu. Ya, apakah kalian memahami materi yang disampaikan pada hari ini? Jangan jawab. Yang kelima, ceritakan masalah yang terjadi ketika belajar dalam kelompok. Boleh dibukuin, ayo. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Kemudian ibu mohon kita tutup dengan doa, ya. Siapa yang bisa berdoa dulu? Mimpin doa. Fahri, mimpin doa. Kita berdoa dulu supaya yang kita lakukan hari ini memberikan berkah, memberikan berkah untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian dalam belajar. Ya, silakan Fahri berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Nur Haida. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Umdatul Musyaroh. Yang saya hormati teman sejawat saya Ibu Henita Rahmayanti dari SMP Negeri 18 Palu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Saat ini kita berada di tahap pasca observasi ya, supervisi akademik. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan buat Ibu Henita ya. Namun saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan Ibu ya ketika saya berada di kelas dan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, alhamdulillah saya merasa sangat senang dengan adanya observasi kemarin, meskipun sedikit tegang karena ini pengalaman pertama saya diawasi oleh teman sejawat. Selama ini memang saya supervisinya oleh kepala sekolah, namun kali ini saya disupervisi oleh teman sejawat sendiri, jadi ada sedikit nervous. Jadi ada sedikit nervous ya, tapi kondisi lancar. Iya, gitu ya. Baik, adapun tujuan kita di dalam melakukan observasi di tahap pasca ini, di sini agar supaya kita lebih meningkatkan diri lagi di dalam proses pembelajaran, kemudian lebih percaya diri lagi ya, sehingga kita untuk pembelajaran selanjutnya lebih bagus lagi. Itu adalah tujuan proses coaching kita pada hari ini. Kita lanjutkan Ibu. Menurut pandangan Ibu, apa prioritas utama yang Ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran itu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, di tiga tujuan pembelajaran saya laksanakan di observasi kemarin itu, yang saya prioritas utama itu adalah tujuan yang ketiga di sini, yaitu siswa didorong siswa menyelesaikan menerapkan konsep tripel Pitagoras itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka mengaplikasikannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tripel Pitagoras. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan di situ adalah kompetensi menemukan dan menyelesaikan soal-soal tentang tripel Pitagoras yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemantauan saya pada area pengembangan, terlihat beberapa siswa yang sangat aktif. Namun bagaimana menurut Ibu? Bagaimana partisipasi mereka terhadap pembelajaran? Ya, secara keseluruhan sebagian besar siswa itu tidak kelihatan aktif dalam pembelajaran, tetapi memang masih ada beberapa siswa yang perlu didorong, berbimbingan, perlu didorong agar mereka lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi masih ada yang beberapa siswa yang perlu kita bimbingan ya, bimbingan karena ada pemetaannya di situ. Ada pemetaannya karena saya membagi mereka itu secara heterogen. Ada yang pemahamannya utuh, ada yang pemahamannya sebagian, ada yang memang belum paham sama sekali. Jadi proses berdiferensiasi ini itu sudah ada. Kemudian kan di situ dari rencana pembelajaran itu sosial emosionalnya itu bagaimana juga? Untuk saya melihat memang integrasi sosial emosional ini dalam pembelajaran sudah nampak. Ini terlihat siswa menunjukkan kesadaran diri, kesadaran sosial, dan bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Mereka mengerjakan tugas di kelompok itu bekerja sama, saling berbagi. Kemudian ada yang tidak paham, mereka saling mengajari. Tapi memang ada beberapa siswa itu di dalam kelompok itu memang harus dibimbing dulu baru mereka bekerja. Jadi masih ada perlu peningkatan di sini ya, Bu.
Di sini juga saya melihat Ibu bahwa proses pembelajaran itu di mana di sini di keterampilan dan penyelesaian masalah dengan model problem based learning. Bagaimana menurut Ibu respon anak-anak atau peserta didik di dalam kelompok ya? Ya, secara umum banyak siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi, dalam mencoba menyelesaikan masalah. Mereka bekerja sama. Namun saya melihat memang ada beberapa siswa yang lebih banyak perlu bimbingan lagi ya, supaya mereka untuk mengembangkan analisis mereka tentang soal-soal yang mereka kerjakan. Jadi di model pembelajaran problem basic learning ini anak-anak itu perlu bimbingan lagi ya Bu. Ada beberapa Ya, tapi dalam pengembangan sikap Ibu kayaknya sudah telah mencoba menerapkan kerjasama, kreativitas ya, berpikir kritis ya, walaupun itu mereka masih perlu dukungan. Nah, bagaimana Ibu menilai kesuksesan dalam mengembangkan sikap-sikap itu? Saya melihat kemajuan mereka dalam sikap kerjasama, terutama ketika siswa dalam belajar dalam kelompok. Kemudian di sini saya melihat kreativitas dan berpikir kritis ini masih memang perlu bimbingan, karena memang untuk soal-soal yang kontekstual ini mereka memang harus diasah lagi, diasah lagi pemikirannya supaya bisa menjawab soal-soal itu. Itu tantangan yang memang tantangan saya dalam pembelajaran itu di fase itu. Jadi ya, biasanya dalam pembelajaran itu ada tantangannya ya Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu merencanakan atau memantau dan mengevaluasi tentang perkembangan siswa ini? Saya melakukan pemantauan saya itu dengan melakukan penugasan dan diskusi kelompok, diskusi di kelas di sini. Kemudian saya mengadakan refleksi bersama siswa untuk mendengarkan langsung apa keluhan mereka, apa yang mereka belum pahami, ya. Kemudian pengalaman langsung mereka dalam pandangan itu pembelajaran. Ya, jadi tadi Ibu sebutkan juga bahwa ya dalam menghadapi siswa ini terdapat tantangan ya atau hambatan, namun kita bagaimana cara kita untuk menggunakan strategi ya supaya tantangan itu bisa teratasi. Nah, apakah Ibu melihat juga sisi positif dari keterlibatan siswa? Keterlibatan siswa ini mereka sangat antusias dalam belajar, mereka termotivasi, mereka mau maju di depan untuk memaparkan yang dihadapi itu, memaparkan kan karena masing-masing kelompok itu dibagi, kemudian mereka memaparkan dan mereka antusias dalam berbagi dengan temannya. Ya, jadi di sini sudah terlihat ya sisi positifnya, mereka termotivasi dan partisipasi ya di dalam proses pembelajaran itu. Jadi itu indikator positif yang Ibu lihat. Nah, bagaimana Ibu melihat dampak daripada motivasi tersebut ya terhadap materi triple Pythagoras itu? Bagaimana dampaknya? Dampak daripada materi triple Pythagoras tadi. Saya melihat memang sebagian besar mereka termotivasi dalam belajar, mereka aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka maju, tidak malu-malu lagi maju di depan untuk tidak malu lagi ya, untuk ada kepercayaan diri ya, mulai muncul pada maju di kelas untuk presentasikan hasil kerja kelompok mereka. Itu memang tujuan kita ya, agar anak-anak itu bisa berkomunikasi, bisa memiliki rasa kemandiriannya, bisa tampil seperti itu ya Bu ya. Dari pembelajaran tentang triple Pythagoras dari dasar ini, kalau saya berikan skala dari 7 sampai 10, kira-kira Ibu Rita berada di level berapa? Karena ini pembelajaran problem based learning ini masih belum terlalu sering kita menggunakan metode ini, jadi makanya
saya melihat mungkin saya lagi perlu belajar lagi dengan metode ini, PBL ini. Jadi karena ini masih awal diperkenalkan di siswa, jadi saya mengambil nilai untuk skala yang saya ini masih di skala 7. Tapi saya akan berusaha lagi untuk belajar, semoga bisa di skala 8,5. Jadi di sini ada usaha Ibu ya untuk meningkatkan ke level 8,5. Saya tanyakan lagi Ibu, mungkin ini merupakan tantangan bangsa. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu untuk peningkatan itu di level 8,5? Ya, saya akan berusaha lagi untuk memperbaiki. Kemudian apa saja yang kendala saya di pembelajaran kemarin, kemudian saya akan berusaha di lain kesempatan nanti di pembelajaran berikutnya saya akan melaksanakan lagi dengan semoga bisa di waktu yang akan datang. Jadi insya Allah bisa dilaksanakannya setelah pembelajaran ini. Ibu lebih belajar lagi lebih belajar lagi dari proses coaching kita ini. Insya Allah target Ibu itu akan tercapai ya Bu. Saya sangat menghargai sekali atas dedikasinya Ibu di dalam peningkatan proses pembelajaran ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Ibu Nita ada pertanyaan untuk bisa kita diskusikan pada akhir daripada diskusi kita ini. Ya, untuk saat ini Bu, alhamdulillah saya merasa sangat senang bisa coaching seperti ini. Saya di sini saya bisa belajar apa saja yang saya dapatkan setelah observasi di kelas. Ada kekurangan, ada kelebihannya, jadi saya tahu di sini. Untuk saat ini saya masih merasa untuk saat ini belum ada Bu. Insya Allah kalau saya bingung dan mungkin barangkali masih ada yang perlu saya tanyakan, saya akan Terima kasih banyak Ibu Nita. Sangat luar biasa sekali percakapan kita atau diskusi pada coaching pasca observasi ini. Semoga dapat bermanfaat ya bagi diri kita, termasuk saya ya Ibu Nita sebagai guru sini untuk lebih meningkatkan diri lagi di dalam kompetensi di pembelajaran ini. Semoga kita lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih banyak Ibu Nita atas waktunya. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan mungkin arahan atau tanggapan tentang apa yang sudah kami lakukan pada kegiatan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Masnun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengajar praktik angkatan 9 calon guru penggerak Ibu Masnun, dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah sangat luar biasa proses coachingnya. Yang pertama adalah Ibu sudah bersama-sama melakukan refleksi dengan menanyakan perasaan setelah mengikuti kegiatan proses observasi supervisi akademik di kelas. Kemudian tujuan tadi, Ibu Masnun tadi sudah menyampaikan tujuan dari pasca observasi supervisi akademik, dan rekan sejawat juga sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran saat observasi. Kemudian alur kisahnya juga sudah sangat bagus, tujuan sudah ada, refleksi sudah ada, identifikasi sudah sangat bagus dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga rekan sejawat dapat mengetahui, bisa mengevaluasi apa yang perlu ditangkatkan, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian tadi ada rencana aksi. Rencana aksi juga Ibu sudah menjelaskan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Ibu punya target 8,5 dan secepatnya akan terlaksana akan dilakukan. Kemudian tanggung jawab ya, Ibu sudah ada tadi tanggung jawab sebagai rekan sejawat, sudah ada tanggung jawab akan segera memperbaiki yang perlu diperbaiki, seperti itu. Mungkin itu saja hasil pengamatan. Jadi pada intinya proses coaching pasca supervisi akademik itu luar biasa sangat baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya terhadap proses coaching pada pasca observasi yang kami laksanakan bersama teman sejawat saya. Insya Allah itu akan berlanjut ya, yang kami laksanakan dengan alur peta seperti itu Bapak Ibu ya. Itu proses coaching supervisi akademik pada pasca observasi pada hari ini kita akhiri dengan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ya, terima kasih. atas partisipasinya.